Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab 1 ini kita akan membahas tentang kaidah dasar penulisan dalam bahasa Arab. Yang A, istilah-istilah dalam penulisan bahasa Arab. Dan yang pertama kita mengenal dulu huruf hijaiyah. Karena huruf hijaiyah adalah bagian terkecil atau struktur terkecil untuk pembentukan kalimat dalam bahasa Arab. Kita akan bacakan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, dan ya. Baik, ini 29 huruf di dalam bahasa Arab. Berikutnya kita akan bahas tentang harokat. Ya, jadi harokat yang barisnya di atas ini disebut sebagai fathah dan ini mewakili huruf vokal A seperti ba. Yang baris bawah disebut sebagai kasrah mewakili huruf vokal I seperti bi. Yang seperti ini dibaca dhammah dan mewakili huruf U seperti bu. Dan yang bulat di atas ini seperti sukun, ya disebut dengan sukun dan mewakili huruf mati seperti ban. Yang ketiga, tanwin. Tanwin adalah tanda khusus yang mewakili bunyi nun mati yang ada di akhir isim tanpa penulisan huruf nunnya. Tanwin ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama seperti ini, fathatani. Ya, fathatani mewakili bunyi huruf an seperti ban. Lihat di sini kita tidak menuliskan nunnya, ya. Kita tidak menuliskan ban seperti ini. Nah, kita nggak gini nulisnya. Tapi cukup kita tulis dengan 2 harokat fathatani aja. Nah, jadi fathatani ini mewakili bunyi nun sebenarnya. Kemudian ada kasrotani di sini, ya, ini mewakili bunyi in dan ada dhammatani di sini disebut sebagai dhammatani yang mewakili bunyi un seperti bun. Baik, kemudian yang keempat tasydid. Tasydid adalah tanda baca yang melambangkan penggabungan 2 huruf yang sama. Bentuknya seperti ini, ada W kecil di atas sebuah huruf. Artinya, setiap huruf yang memiliki tanda ini di atasnya, maka pada hakikatnya hurufnya bukan 1, tapi ada 2. Misalkan, abba seperti ini. Ya. Kalau secara zahir kelihatannya ini hanya ada 2 buah huruf. Ya. Tapi kalau kita pecah, jika diperhatikan ba pada kata sebelumnya memiliki tasydid di atasnya, maka pada hakikatnya huruf ba pada kata tersebut ada 2 buah. Karena asalnya adalah abba. Gitu ya. Jadi tasydid ini berfungsi untuk meringkas dan menyederhanakan penulisan. Daripada ditulis 2 buah huruf ba tentu lebih sederhana dengan ditulis 1 buah huruf ba seperti ini. Ya, ditulis 1 buah huruf ba tapi dikasih tasydid di atasnya daripada ditulis dengan 2 ba, ya. Baik. Yang B kita akan masuk ke dalam tata cara merangkai huruf dalam bahasa Arab. Nah, ya ini ada cara membuat huruf hijaiyah, silakan dilihat tanda panahnya, ya alif ya ini dari atas ke bawah, ba kanan ke kiri, ya ta dari kanan ke kiri juga, sa dari kanan ke kiri juga, seterusnya, ya silakan lihat ini tabel ini untuk menuliskan dan membuat huruf hijaiyah. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam cara menyambung huruf hijaiyah. Nah, jadi kalau alif, ya alif di awal dia tidak bisa nyambung nih. Jadi kalau ada titik-titik di sininya, artinya dia tidak bisa nyambung dengan huruf setelahnya. Contohnya al-falaq. Nah, kalau di awal ya, nggak bisa nyambung dia tuh. Tapi kalau di tengah, dia bisa nyambung dengan huruf sebelumnya. Ini ada garis di sini. Ya, kalau ada garis berarti dia bisa nyambung. Contohnya mana? Sya'a. Ya. Adapun di akhir, ya di akhir dia ditulis seperti ini ya. Ana contohnya. Dia bisa nyambung juga dengan huruf sebelumnya. Adapun ba bisa nyambung dengan huruf sebelumnya, ya bihi bisa nyambung dengan huruf sebelum dan setelahnya juga, ya tulisannya seperti ini, ya lalu dan di akhir tulisannya seperti ini. Ya, lalu ada ta itu tulisannya kalau di awal mirip dengan ba tadi, ya taghfiru ini contohnya ta di awal, kemudian nastahsinu ini ta di tengah bisa nyambung dia dengan huruf sebelum atau setelahnya dan ta di akhir. Nah, begitu juga dengan huruf sa, ya huruf sa, huruf jim, huruf ha, kha ini bisa nyambung dengan huruf sebelum ataupun setelahnya. Adapun huruf dal, za, ra, zai, nah ini bisa nyambung dengan huruf sebelumnya tapi nggak bisa dengan setelahnya. Misalkan kita tulis kata dalun, ya dalunnya dalnya di depan nih.
Ya, huruf dal nggak bisa nyambung dengan lam, ya, harus dia dipisah. Ya. Nah, begitu juga di tengah dan di akhir. Intinya dia tidak bisa nyambung dengan huruf setelahnya, ya. Apapun huruf sebelumnya dia bisa nyambung. Sama dengan zal, ra, dan zai. Adapun sin, shin, sad, dha, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Nah, ya, sampai nun ini semuanya bisa gabung dengan huruf sebelum atau setelahnya. Adapun waw hanya bisa bersambung dengan huruf sebelumnya, tidak dengan huruf setelahnya. Kalau H bisa, ya, setelah atau sebelum bisa. Nah, ini ada lam alif, ya. Kalau lam alif, karena ada alif, nah alif dia hanya bisa dengan huruf sebelumnya, tidak dengan huruf setelahnya. Kalau hamzah, hamzah dia kalau ditulis seperti ini dia berdiri sendiri, tidak bisa nyambung dengan siapapun, baik dari awal, ya, seperti ini, ataupun di tengah, ataupun di akhir. Nah, dan terakhir ada huruf ya, ya. Huruf ya ini dia bisa bersambung dengan huruf sebelum ataupun setelahnya. Baik. Keterangannya, tanda strip artinya huruf tersebut bisa disambung dengan huruf sebelum atau setelahnya. Seperti ya nih, sebelumnya ada strip, ya, setelahnya juga ada strip. Adapun tanda titik-titik ketika di awal, di tengah ataupun di akhir, artinya huruf tersebut tidak bisa disambung dengan huruf sebelumnya ataupun sesudahnya. Seperti misalnya kata hamzah. Hamzah ini, ya, kita kasih titik-titik di sebelumnya, dia nggak bisa nyambung dengan huruf sebelumnya, dan juga setelahnya kita kasih titik-titik juga karena tidak bisa bersambung dengan huruf setelahnya. Baik, itu pembelajaran kita sampai di sini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.